dia sempat berdoa sebelum meninggal. Dia bilang, ya Allah jadikanlah anak muda di Mekah itu jodoh anak saya. Gitu kan. Maka akhirnya menikah, gitu kan? Menikah. Setelah menikah anak muda ini cerita, dia bilang, maka saya waktu menikah sama istri saya, maka saya sama istri saya jadi pemilik batu itu, permata itu. 3 bulan setelah menikah, dia bilang istri saya meninggal. Maka saya menjadi pewaris satu-satunya batu zamrud. Batu yang tadi dia kembalikan karena Allah, Allah jadikan dengan caranya menjadi haknya dia. Subhanallah. Jauh naik kapal segala sampai ke sana akhirnya jadi haknya dia. Begitulah orang kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Dr. Hussein, teman dekat saya di Madinah. Sekarang beliau doktor dan beliau dosen di kampus kami di Madinah. Subhanallah, berapa saat gitu kalau dia telepon atau saya telepon sering ngobrol-ngobrol, dan saya pernah bilang, akhi, daripada kita ngobrol hal-hal yang umum, lebih baik kita saling menasehatin. Satu waktu saya telepon langsung dia bilang, Khalid, ente aja yang mulai nasihat. Kamu yang mulai nasihat. Saya bilang, baiklah, saya yang nasihatin. Saya bilang begini, akhi, siapa orang yang paling antum kagumi, yang paling anta kagumi di Saudi, yang paling kamu kagumi di Saudi siapa? Yang kamu anggap orang itu di dunia sukses, di dunia dapat semua masalah yang dia inginkan, apa yang dia inginkan, di akhirat kamu sudah yakin dia masuk surga. Dia sempat bilang Syekh bin Baz. Dia bilang sama saya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini seorang mufti di Saudi, orangnya Masya Allah, kaya raya. Setiap hari itu Syekh bin Baz kerjanya di rumahnya, ini salah satu kebaikannya ya, itu di rumahnya ada tempat di skat, gitu kan, dipasang AC, itu dibuat makanan untuk 600 orang. Di siang hari makan gratis, malam 600 orang. Tiap hari 1.200 orang. Gratis. Sampai tukang sampah, tukang sapu jalan sudah tahu ini rumah ada makan gratis. Rumahnya beliau. Itu dari sekian banyak kebaikan yang beliau lakukan dan tersebar semua setelah beliau meninggal dunia. Subhanallah. Yang jelas dia bilang Syekh bin Baz. Kenapa? Syekh bin Baz ini karena orang alim, kaya raya di dunia, ilmunya menyebar, dan pastilah dengan kebaikan itu kita tahu dengan keyakinan kita di akhirat akan masuk surga, gitu kan? Dia bilang Syekh bin Baz, saya bilang baik. Menurut kamu sekarang Syekh bin Baz sudah masuk surga, kira-kira masuk surga? Dia bilang iya. Ini yang kita percaya, ya, dari sunnah Nabi, orang kalau beriman beramal saleh masuk surga. Baiklah. Saya bilang, akhi, ini nasihat saya dan ini nasihat saya juga untuk jamaah semua. Saya bilang, akhi, Syekh bin Baz sudah meninggal dan dia dapat apa yang sudah dia lakukan. Apa yang kamu sangka, insya Allah dia dapat tuh. Ilmunya sudah nyebar, dia sudah berikan makan orang banyak, dia juga sekarang sudah, insya Allah sudah masuk surga. Artinya Allah SWT targetkan hidupnya masuk surga sudah. Tinggal melalui alam barzah, nanti di akhirat masuk surga. Itu Syekh bin Baz. Sudah dapat apa yang kamu katakan sudah benar didapat. Tapi yang penting adalah jadikan dirimu seperti bin Baz sebelum kau meninggal. Artinya kesempatan sekarang mumpung hidup, cari orang soleh, yang pasti kalau orang sebutin namanya orang harum tuh namanya. Jadikan diri kita seperti dia. Jangan kita meninggal teman-teman sekalian, orang malah bersyukur kalau kita meninggal. Gitu. Ada orang subhanallah meninggal, orang bilang alhamdulillah dia mati. Gitu kan. Luar biasa. Gitu. Kita mau kalau kita meninggal orang bilang, oh masya Allah tuh orang soleh. Oh masya Allah dia dulu pernah begini. Lalu ternukil kisah-kisah. Subhanallah, orang yang ikhlas dalam hidupnya itu cirinya kata ulama. Kalau dia meninggal, kisah tentang dirinya banyak dinukil nanti. Setelah dia meninggal, itu makin nyebar. Seperti kisah tadi, banyak kisah-kisah orang-orang soleh yang kita sebutkan. Itu dari tahun berapa, gitu kan? Sudah lama. Tapi Allah nukil jadi pelajaran, jadi amal jariah buat mereka. Karena keikhlasannya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang kalau kita di dunia berhasil, di akhirat juga kita mendapatkan berhasil. Tolak ukurnya kalau meninggal orang bisa menilai. Oh ini baik atau buruk, kan gitu. Jadi itu patokannya. Inilah kurang lebih ketakwaan yang kita bahas teman-teman sekalian. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang-orang atau menjelaskan kepada kita tentang ciri orang yang takwa. Hanya takut kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, dan menikmati yang halal, tinggalkan yang haram, beribadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, selalu bersyukur dalam segala keadaan, ada musibah atau ada cobaan. Dan yang terakhir selalu mengingat kematian sebagai hal yang harus dia laluin. Sebagian ulama salaf sampai menggali liang lahat di belakang rumahnya. Mereka sampai tiap malam masuk di liang lahat itu. Cuma berapa menit? Masuk, kemudian dia keluar lagi. Gara-gara itu nggak pernah ketinggalan sholat tahajud. Jadi mereka bermuhasabah untuk diri mereka sendiri. Saya tutup dengan kisah terakhir, ya, karena ini kalau tidak salah jam 3 kurang 15 harus diberhentikan pengajiannya ya. Jadi kita masih ada waktu 5 menit. Ada kisah tentang kesimpulan dari semua apa yang kita bahas ini. Bagaimana orang kalau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan. Bertakwa ini artinya takut, bergantung, yakin kepada Allah. Allah akan berikan balasan-balasan yang banyak sekali. Kisah seorang anak muda dengan batu zamrudnya.
Kalau ada yang pernah dengar ya anggaplah ini review, kalau belum pernah dengar insya Allah menambah keimanan gitu kan. Ada seorang anak muda di Mekah, kisahnya. Anak muda ini di zaman dulu tabi'in, rajin ibadah Masya Allah, ahli ibadah. Habis sholat duhur di Masjid Haram, dia keluar dari masjid. Di halaman masjid dia temukan ada kantong, kantong itu kain berwarna biru. Dia lihat, kemudian diambil sama dia, dibuka. Ternyata dalamnya ada batu zamrud, warnanya biru dan bagus. Batu zamrud mahal dan cukup besar batu itu. Maka sunnah Nabi SAW kalau kita temukan sesuatu iklankan, gitu kan? Kalau sudah diiklankan setahun tidak ada yang ngaku, baru bisa jadi hak milik kita. Orang ini berdiri di atas batu teriak, wahai penduduk Mekah, saya menemukan ini nih, kantong. Siapa pemiliknya? Nggak ada orang nyaut. Padahal di situ banyak pedagang-pedagang tuh. Ini luar biasa, kita juga bisa tahu bagaimana keimanan pada saat itu ya. Di Indonesia nggak usah diiklanin, udah hilang, gitu kan? Ini diiklankan tidak ada yang mengaku. 2 kali dia teriak, wahai penduduk Mekah, saya temukan kantong, siapa pemiliknya? Nggak ada yang nyaut. 3 kali, sampai 10 kali diiklanin sama dia. Nggak ada yang datang mengaku. Lalu dia bilang, wahai penduduk Mekah, kan ini orang-orang sekitar itu tahu dia tinggal dekat masjid dan rumahnya dia sering ke masjid. Jadi orang tahu kenal dia. Maka dia bilang, kalian tahu rumah saya, kalau ada yang nanya kantong yang hilang, tunjukkan rumah saya. Ini waktu duhur. Subhanallah, menjelang waktu asar, hampir waktu sholat asar, ada satu kakek-kakek datang, kemudian naik di batu yang sama tuh. Teriak kepada penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, adakah yang menemukan kantong saya? Kalau ada yang temukan kantong saya akan berikan hadiah 500 dirham. Banyak sekali. Ini bisa belasan juta kalau sekarang, mungkin puluhan juta. Maka ada 2 kali, 1 kali belum ada yang nyaut, 2 kali, 3 kali dia sampaikan ada yang temukan kantong saya kasih 500 dirham. Nggak ada yang mengaku sampai ada yang datang. Satu pedagang bilang, tadi waktu habis sholat duhur ada si fulan penduduk Mekah sini mengaku mengiklankan berapa kali temuin kantong. Rumahnya di sana. Silakan Anda ke sana. Pergilah dia ke sana. Pas tiba ke sana, diketuk rumahnya, lalu dia salaman sama anak muda itu, lalu dia tanya, apa kau temukan kantong ini? Anak muda bilang, iya. Anak mudanya juga jeli, dia tanya, apa ciri-cirinya? Katalah, orang tua itu kantongnya begini, batunya begini. Setelah diteliti ternyata betul. Anak muda ini nggak tahu nih kalau dijanjikan 500 dirham. Dia kasih, ini silahkan. Allah sudah ya kembalikan kepada Anda amanahnya. Ini kebetulan saya temukan. Orang tua ini pikir anak muda ini tahu. Dia pun mengeluarkan 500 dirham dikasih. Anak muda itu bilang, apa ini? Dia bilang, ini balasan. Kamu kan menemukan kantong saya. Saya sudah niat mau kasih. Kata anak muda itu tidak. Saya hanya kembalikan karena Allah. Nggak ada urusan ini sama saya, masalah uang. Dia bilang, pokoknya ambil. Saya sudah kasih. Anak mudanya bilang tidak. Kata orang tuanya, dia cerita, anak muda itu saya pertama kali temuin dalam hidup saya seperti itu. Imannya luar biasa. Nggak mau terima balasan. Nggak mau. Pokoknya ini karena Allah ya sudahlah. Gitu kan. Sudah selesai. Kata orang tua ini, saya keluar dari rumahnya, saya tidak tahu apa-apa. Ringkas cerita, 3 bulan setelah itu, anak muda ini tiba-tiba merasa di Mekah agak sedikit himpit ekonomi dan dia ingin keluar dari kota Mekah. Keluarlah dia ke Jeddah. Sekarang Jeddah ada pelabuhan dari zaman Umar bin Khattab sudah ada dulu ya. Maka bahkan dari zaman Quraisy Umar bin Khattab berkembang. Maka orang muda ini ke sana naik kapal, ingin merantau lah, cari rezeki nanti kembali ke Mekah. Di tengah lautan, kapalnya dihantam dengan ombak yang besar sampai hancur. Dan anak muda ini pun sempat selamat karena bertahan di atas satu papan pecahan kapal. Dia bangun menjelang subuh, terdampar di sebuah pulau. Waktu dia bangun dia lihat sudah menjelang subuh dan ada di pinggir pantai itu ada masjid. Masjid ini sudah kotor, ada berlawak-lawak gitu. Dia pun bangun dalam kondisi tubuhnya lemas dan juga dia basah semua. Tapi dia sudah dekat subuh. Dia masuk masjid tidak ada orang. Dibersihin lah masjid itu sama dia. Kemudian pas masuk waktu subuh, zaman dulu orang bisa lihat dari cahaya langit gitu kan, cahaya matahari. Maka dia pun azan. Waktu dia azan, masyarakat sekitar masjid datang. Lihat dia basah bajunya, ditanya, kamu ini siapa? Dia bilang, saya musafir. Gitu kan? Dan saya terlantar, kapal saya tenggelam, saya terdampar. Dikasih dia baju, kemudian dia disuruh jadi imam. Lalu dia imam sholat, suaranya bagus. Memang ini orang penuntut ilmu anak muda nih. Ada hafalannya beberapa surah Al-Quran. Ringkas cerita, tinggal dia 3 bulan di pulau itu. Karena masyarakat itu bilang, maukah kau jadi imam sini? Karena imam kami sudah meninggal dunia. Ya. 3 bulan yang lalu dia meninggal. Ya. Katanya baiklah, saya tinggal di sini. Tinggal. Setelah 3 bulan di situ, masyarakat kampung itu bilang, wahai anak muda, kami merasa cocok dengan kamu. Kami ingin menikahkan kamu sama anak gadis di kampung ini. Kamu mau nggak? Dia bilang, iya boleh nggak apa-apa. Lalu dipanggillah anak perempuan yang menurut masyarakat kampung itu yang paling terbaik. Anak perempuan yang paling terbaik. Datang bercadar. Begitu datang ke dalam masjid, ini anak muda di mihrab, perempuan duduk di depannya untuk dilihat wajahnya.
Tiba-tiba laki-laki ini kaget si anak muda ini, karena di leher perempuan itu ternyata ada kalung, ada batu zamrudnya, gitu kan. Dan dia lihat ini batu persis seperti batu yang dia temukan berapa bulan lalu di Mekah. Maka dia lihat terus per batu itu. Maka masyarakat itu bilang, hai anak muda, kau zalimi perempuan ini. Kami datangkan untuk kamu lihat wajahnya, bukan permatanya. Gitu kan. Maka dia bilang, saya punya kisah dengan batu ini, kata anak muda itu. Batu itu begini, ceritain. Ini cerita 6 bulan lalu nih. Karena kan dia 3 bulan setelah pisah sama orang tua itu, dan 3 bulan tinggal di pulau, sudah 6 bulan. 6 bulan lalu saya pernah temukan ini, diceritain sama dia kain, saya ketemu orang tua. Begitu dia bilang orang tua, masyarakat satu masjid semuanya takbir, Allahu Akbar. Kaget dia, kenapa kalian bertakbir? Kata mereka, apa kamu tahu siapa orang tua itu yang kamu kembalikan, yang kamu tidak mau ambil dirham dan kau ambil kembalikan batu permatanya? Dia bilang, saya tidak tahu, kata murid. Kata mereka, itu ayahnya anak perempuan nih. Ayahnya anak perempuan ini. Dan dia adalah pimpinan kami di pulau ini. Dialah imam masjid kami yang sudah meninggal. Dan dia waktu pulang dari Mekah, dia menceritakan kepada kami tentang kebaikan kamu. Dan dia sempat berdoa sebelum meninggal. Dia bilang, ya Allah, jadikanlah anak muda di Mekah itu jodoh anak saya. Gitu kan. Maka akhirnya menikah. Gitu kan? Menikah. Setelah menikah, anak muda ini cerita. Dia bilang, maka saya waktu menikah sama istri saya, maka saya sama istri saya jadi pemilik batu itu, permata itu. 3 bulan setelah menikah, dia bilang istri saya meninggal. Maka saya menjadi pewaris satu-satunya batu zamrud. Batu yang tadi dia kembalikan karena Allah, Allah jadikan dengan caranya menjadi haknya dia. Subhanallah. Jauh naik kapal segala sampai ke sana akhirnya jadi haknya dia. Begitulah orang kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf saya tidak buka pertanyaan, karena memang saya selalu berharap kalau acara seperti ini, kecuali kalau kajian-kajian umum, itu untuk tidak ada pertanyaan supaya teman-teman pulang dalam kondisi membawa ilmunya, karena biasa pertanyaan itu mengacaukan informasi yang sudah didapatkan. Apalagi kalau bertanya nanti kemana-mana tentang bank konvensional, asuransi dan segala-galanya, itu akan kemana-mana.